Ya, saudaraku, kita mulai di sini masih pemanasan karena ada waktu setengah jam lagi sebelum acara dimulai. Karena Pak Kanit di sini masalah Binmas belum hadir. Kita coba ini pemanasan. Ya, saya kasih kesempatan untuk kenalan sama kita. Untuk saudara boleh bertanya apapun. Tadi pertanyaan pertama sudah muncul, yaitu masalah pencobaan. Katanya Tuhan tidak mencobai orang. Saya bilang tidak salah. Pencobaan itu datang dari Tuhan. Tetapi tatkala kita tidak menjolimi orang. Kalau kita menjolimi orang itu bukan pencobaan. Kita yang patut dihukum. Kita yang membuat pencobaan sama orang yang kita jolimi, yang kita sakiti hatinya, kita rampok hartanya, kita perkosa keluarganya. Mereka itu pencobaan datang karena mereka tidak salah, kita yang bersalah. Jadi tatkala kita bersalah, kita patut dihukum, kita patut dipenjara. Jadi tidak ada pernah penjara menampung pencobaan dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi pencobaan itu datang dari Tuhan, di mana saudara-saudara bertekun dalam iman. Tatkala saudara bertekun dalam iman, ya saudara akan menghasilkan buah-buah yang matang. Dan saudara akan sempurna. Pada saat saudara sempurna, tidak akan pernah lagi saudara merasa kekurangan apapun. Nanti saudara bisa baca dalam Yakobus, ada 8 ayat itu. Jadi malah dikatakan apa? Ya, berbahagialah saudara tatkala berbagai-bagai pencobaan datang kepadamu. Tapi jangan salah, pencobaan itu bukan karena saudara yang menjolimi orang, bukan karena saudara menyakiti hati orang. Tapi kalau saudara melakukan itu bukan pencobaan. Pencobaan itu datang kepada orang-orang yang baik, kepada orang setia. Baik, terkadang kita ditabrak di jalan, ya, ditabrak dari belakang, ya. Keluarga kita dibunuh atau dan sebagainya. Tapi kita bertekun. Nah, tapi sekali lagi kalau saudara yang bikin kejahatan, itu bukan pencobaan dari Tuhan. Itu hukuman. Saudara jadi masuk penjara. Jadi itu tadi pertanyaan pertama. Sekarang saya kasih kepada saudara pertanyaan yang kedua. Masalah KDRT dulu. Bukalah dulu. Masalah KDRT. Coba namanya siapa? Apa itu KDRT? Kan posisi saya pukul istri saya. Yang keras? Memukul istri saya. Oke, memukul istri. Iya. Oke. Jadi saya dimasukkan ke sini. Iya. Habis itu dia meminta cerai. Cuman gara-gara masalah sepele. Iya. Masalah sepelenya, setiap ada permasalahan. Iya. Dia selalu mengadu sama orang tua. Iya. Baru sepupunya ini selalu ikut campur tentang keluarga saya. Iya. Dan selalu menyudutkan orang tua saya. Iya. Timbullah rasa sakit hati saya sama istri saya. Itulah lalu saya pukul. Iya. Sementara istri saya ini guru agama. Iya. Lulusan dari Tarutung. Sedangkan saudara apa kerjanya? Saya pekerjaan saya panen padi. Panen padi, bukan juru tulis togel. Tidak. Puji Tuhan, panen padi. Terus? Yang saya apakan Pak, kenapa bisa begitu gitu kan? Ya, saya tanya kenapa sampai memukul istri? Ya itulah tadi, gara-gara saking emosinya saya. Setiap ada permasalahan sedikit pun, dia selalu mengadu sama orang. Karena mengadu sama orang tuanya, jadi dipukul. Baru. Ya. Pekerjaan di rumah tidak selalu beres lah dibilang. Ya. Kebanyakan ngurumpi apalah segala macam. Oke, sudah berapa lama berumah tangga? 7 tahun. 7 tahun. Anak berapa? 2. Anak 2. Sekarang diadukan KDRT. Iya. Dan habis itu saudara akan diminta cerai. Iya, itu kita diceraikan lagi. Itu rencana. Tapi istri saya. iya, rencana mau diceraikan. Oke. Itu tidak tanggung. Ada banyak istri mengadukan suaminya tetapi masih mempertahankan pernikahan. Itu sebetulnya salah. Kalau sudah mengadukan ke polisi dan suami di penjara, apa gunanya lagi ya? Ya, dipertahankan rumah tangga. Itu sering nasihat kepada saya. Ya, datang kepada saya dan saya memberi nasihat. Ya, kalau saudara sudah mengadukan suami Anda, nanti di penjara, tetapi rumah tangga dipertahankan. Apa artinya itu? Itu tujuannya sudah seperti ini ya. Itu betul, saya bukan membenarkan tindakannya. Saya tidak membenarkan itu, tapi ya memang kalau sudah mengadukan suami, itu ujung-ujungnya pasti perceraian. Iya, tapi kan itu di Alkitab itu dilarang. Barang siapa yang Ya, itu sekarang begini, saya tahu itu. Artinya begini, terkadang masalah itu Tuhanlah yang tahu. Iya. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Karena bagaimanapun istri itu bukan untuk dipukul-pukuli,
Ya walaupun ada mengatakan itu, ya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak akan bisa diceraikan seorang manusia pun. Itu jangan dalih sehingga suami seenaknya nggak bisa diceraikan. Itulah Tuhan mengetahui kok segala keperluan dan segala penderitaan. Itu urusan Tuhan lah itu dengan firman-Nya, ya kan? Ya kita tidak mengatakan istri kita salah kalau menceraikan kita. Tapi kita jawab, apa kita benar memukul istri kita? Kalaupun dia mengadu sama istri, sama orang-orang tuanya dan sebagainya. Jadi keadilan itu hanya pada dia, kebenaran hanya ada pada dia. Itulah makanya dia bilang istilah dari orang Israel, El Jikenu. El Jikenu artinya Tuhan yang maha benar dan adil. Hanya dialah yang tahu hati manusia. Jadi kita jangan sepotong-sepotong mengartikan firman Tuhan. Jadi ada banyak orang mengklaim firman Tuhan hanya kepentingan diri sendiri tanpa melihat kepentingan kawannya atau lawannya. Amin. Amin. Amin kan? Jadi kita harus lihat kepentingan Tuhan, jangan kepentingan kita sendiri. Persoalan seperti saudara banyak itu. Bukan sedikit. Saya lagi sama juga. Jadi Sama kasusnya. Terus apa lagi? apalah arti dia sekolah agama kalau dia seperti Nah, itu lagi ditambah-tambah lagi. Saya tidak menghakimi masalah saudara dan keluarganya, tapi saya berani mengatakan banyak manusia berdani membawa nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Hanya Tuhanlah yang tahu. Saya nggak sanggup mengadili itu. Nggak sanggup saya. Cuma saya bilang jangan bawa firman Tuhan dalam membenarkan diri. Itu aja saya bilang. Oh tidak, kita pelan-pelan. Ya, terus, nggak apa-apa. Silakan. Kita pelan-pelan. Ada lagi? Saya sama dia, Pak. Oh gitu. Bagaimana ceritanya? Saya juga Pelan-pelan saja, iya. Terus. Dengan itu, Hmm. jadi memang ada masalah. Ya, maskernya buka. Ya, maskernya. Biar jelas. Enggak apa-apa. Ya, sebentar. Paling mudah, Ya. jadi masalah gitu, Pak. Ya. Pak apa? Siapa saya? Saya Daniel Pardini. Oh, enggak ada namanya sih. Daniel Pardini. Oke. Seperti ini. Ya. Jadi dengan kasus ini, Hmm. jadi yang meributkan setiap apa orang tua guru Ya. sekolah lah. Ya. Jadi masuk aku tahun apa udah curiga aku memang. Ya. Tapi dengan singkat lah. Iya. Masalah ini adalah aku Iya. ceritakan ya kan. Oke. Jadi masalah ini masalah ada apa masalah pun diceritai sama orang Iya. diceritai. Ya. Terus? Lanjut. Masalah apapun itu Hmm. kawan-kawan gurunya kawan apanya Hmm. diceritai. Hmm. Disugi lah terus. Iya. Si anjing lah si bayi lah Iya. dibikin. Iya. Kan itu. Jadi karena aku baru keluar itu kan belum menghasilkan. Iya. Jadi tapi artinya aku pun berusahanya. Oke. Singkat cerita. Jadi tidak cerita. Ya kau bisa, aku bisa kan. Oke. Jadi simpannya lagi-lagi di rumah. Salah pinjam kerja. Oke. Simpannya lagi-lagi di rumah. Oke. Jadi masalah apa? Diceritain sama orang tuanya. Orang Ya. tuanya pun mendukung. Ya. Dengan perkara yang di sini lah. Ya. Dia minta 100 juta untuk perdamaian. Ya. Jadi aku. Ya. Duit apa aku harus tahu sama dia apa maksudnya? Ya. Kata dunia bilang. Kenapa minta perdamaian minta 100 juta? Kenapa? Tak tahu. Siapa yang bikin salah? Hah? Siapa yang bikin salah? Kalau bikin salah artinya aku nggak menganggap salah karena anak-anak dipakaikan ke kampung. Jadi kenapa minta 100 juta? Hah? Minta 100 juta itu buat apa? Dia udah bersama laki-laki. Oh, minta cerai. Iya, masa bulan tuh dia 100 juta untuk cerai itu. Oke. Karena surat rumah uang dilarikan dia. Oke. Ya, ya bisa-bisa saja. Sebelum masuk pengadilan, ya mungkin dia merasa bahwa bagian dia. Jadi dalam Oke, terus waktu terus. ini diserang aku. Ya, Itu apa? ya, Aku taruh satu keluarga. ya. Habis aku diludahi, dia apa? Oke. Dia apa? Terus akhirnya bagaimana? Saudara diadukan. Iya. Sampai sekarang lah nggak mau damai dia. Aku mau damai bahwa apapun kesalahan apa minta maaf aku bilang. Oke. Mau dia. Oke. Sama orang tuanya, datang orang tuanya tak usah mau ingat dia. Oke. Jadi sama siapa lah aku nggak ini. Iya. Warna yang apa? Walaupun memang salahnya aku. Hmm. Entah apapun itu salah aku artinya ya dalam keluarga kan bisa menjadi aku minta maaf apapun itu salah aku. Tapi Ya. yang apa sadari Iya.
Aku maaf. Iya, iya. Kita bagus dengan keluarga kita ini. Oke, sip. Ada yang lain coba, biar sekalian. Kira-kira apa coba? Artinya, oke, yang bisa aja lah coba. Apa coba? Kita curhat sama saya, curhat sama Ika. Coba. Apa kira-kira yang bisa curhat sebelum kita mulai acara? Ya, belum ada Pak. Belum ada? Oh, belum. Jadi, apa sangkaannya? Ya, aku ya, kenapa aku baru apalah itu kata adat suku namanya itu sial badan. Kalau sial badan itu bagiku tidak ada. Apa sial? Ya sial badan itu katanya. Bagiku mungkin aku tadi ke sini untuk menghapus dosa atau apalah atau apa ceritanya. Tapi aku mau pungli. Iya. Pungli itu hanya satu kali aku putus. Satu, dia cuma 2 mobil aku putus. Jadi aku langsung. Mobil apa dipungli? Gerobak. Gerobak. Sebagai molen. Oh, yang ngisi muatan. Iya. Di jalur mana itu? Itu jalan si biru-biru. Oke. Gunungan. Itulah sangkaan ya. Iya. Iya, oke. Terus yang sana? Tidak ada Pak, saya tidak ada Pak. Saya pas saya mencuri elektronik ya. Saya bisa mencuri, saya tangkap pasar. Baru pasar saya pukul itu aja lah. Oke, sangkaan pencurian, tapi saudara akui. Oke. Kalau saudara akui ya terimalah. Terimalah hukuman. Terimalah hukuman. Jadi itu bukan pencobaan kepada saudara-saudara ya. Yang merasa tidak bersalah itulah pencobaan ya. Tapi kalau sudah melakukan kejahatan itu bukan pencobaan dari Tuhan. Ya, hanya kepada orang benarlah ya dipenjarakan baru itu pencobaan. Idut tong bilang. Idut tong. Iya. Ya, Jack Marpau kan dipenjarakan dia kan. Dipenjarakan pun dia mengaku bersalah kok. Dia bersalah, masuk penjara. Iya kan? Tapi kalau saudara tidak bersalah, dipenjarakan, baru itu namanya pencobaan. Nah, kawan kita ini merasa tidak bersalah. Tapi pengadilan lah mengatakan itu ya. Ya. Jadi kalau yang pencurian udah jelas melanggar ya pasal itu ya. Dan kepada pemerasan udah jelas dia pun. Jadi tidak pencobaan walaupun sekali. Jadi saya senang dan saya bangga. Tidak ada namanya apa tadi istilahnya? Sial. Bagi Tuhan tidak ada sial dan nasib, ingat ya. Bagi orang Kristen. Ya. Baik, buruk, dan jahat itu tetap ya, bukan karena nasib. Orang Kristen jangan bilang nasibmu tidak baik, karena semua apa yang kita dapat di dunia ini ya, semua karena, pernah dengar, karena apa? Kasih karunia ya. Tidak ada istilah sial kali aku hari ini ya, sial kali aku katanya kan. Tidak ada istilah sial sama orang Kristen. Karena segala sesuatu yang terjadi kepada dirimu sejak engkau belum ada pun itu sudah Tuhan punya rencana. Setelah saudara lahir pun. Jadi tidak ada artinya karya manusia. Semua karyanya, segala sesuatu di dunia ini adalah kepunyaannya, milik dia karena dia mencipta. Bahkan penyakit pun dia yang mencipta itu. Kejahatan pun terjadi ini karena dia tahu bukan tidak bisa dibikin ini terdaus. Bisa dibuat sekejap. Tapi diminta saudara untuk memerangi kejahatan. Ya, diperangi kejahatan. Itulah makanya simbol saya, prison, hospital, crusade, perang salib. Perang salib bukan berarti kita melawan orang-orang, membunuh orang-orang, tidak. Yang kita bunuh adalah perbuatan kedagingan. Seperti apa? Jesus Christ itu tidak berdosa dia, tapi disalibkan orang Yahudi, bangsanya sendiri. Ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta katanya, macam mana Tuhan kalian itu orang Yahudi tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Saya katakan begini, ya, dia itu orang Yahudi asli karena dilahirkan dari Maria yang orang Yahudi. Sebelum dia lahir, dia sudah dinubuatkan akan lahir. Ribuan tahun sebelum dia lahir, udah ada nubuatan para nabi. Di Al-Quran pun nabi-nabi itu ada orang Israel itu nabi-nabi itu. Ya, bahkan Nabi Musa itu orang Israel yang memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya kan? Diaminkan. Diaminkan itu apa yang di Bible itu.
Jadi karena itu tidak ada istilah bagi kita dan bagi saudara kita muslim, kita bermusuhan. Diaminkan semuanya itu. Tapi karena sudah 400 tahun kemudian lahirlah Al-Quran yang sudah menulis semua riwayat Alkitab. Tapi kalau ada yang memelintir untuk kita bermusuhan, saling bermusuhan, itu mereka lah itu yang tanggung jawab. Kalau Muslim yang sejati adalah mengaminkan semua Alkitab. Dan saya juga mengaminkan apa yang ditulis di Al-Quran. Jadi tidak ada istilahnya kita untuk bermusuhan kepada. Pernah saudara dengar di Arab sekarang? Di Arab lagu kebangsaan nasional Israel sudah dinyanyikan. Bayangkan 9 negara yang berperang sama Israel, hanya satu yang sampai sekarang yang belum bisa memberkati. Saudara tahu siapa? Bangsa Palestina belum bisa, tapi bangsa yang lain sudah memberkati. Amin. Dan itulah dikatakan apa nubuatan para nabi sebelum dia datang kedua kalinya, bahwa bangsa Israel harus kembali ke Yerusalem dalam jumlah yang Tuhan yang tahu. Maka itu sekarang ini orang Israel itu berlomba-lomba datang ke sana sampai digenapi jumlahnya. Kita nggak tahu berapa jumlahnya. Dan sebelum dia datang, firman Tuhan mengatakan Injil harus disampaikan ke semua pelosok. Semua pelosok harus dimasukin baru dia datang. Dan satu lagi yang ketiga, ya, saudara tahu yang ketiga? Jumlah yang mati di dalam Tuhan harus genap. Ya, baca nanti di Wahyu. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan pernah berbicara kepada Tuhan dalam rohnya. Berapa lama lagi Tuhan kami beristirahat? Kami mau melihat orang-orang yang menjolimi kami, yang membunuh kami, diadili. Roh Tuhan datang kepada orang-orang yang bertanya, tunggu sabar dulu. Karena jumlah orang-orang yang seperti kalian yang mati di dalam Tuhan belum genap. Jadi ini perlu kita perhatikan sebelum dia datang. Saya mau saudara dan saya, kalaupun kita mati nanti, orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan kalaupun dia datang nanti, orang yang hidup di dalam Tuhan. Karena pada saat dia datang nanti, orang yang hidup di dalam Tuhan dan yang mati di dalam Tuhan, inilah yang menyongsong dia nanti di awan-awan. Amin. Amin. Nanti baca di Wahyu itu. Termasuk yang saya bilang dia datang sebelum jumlah bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Kita nggak tahu jumlahnya, tapi firman Tuhan mengatakan itu. Dan jumlah yang mati di dalam Tuhan harus tepat jumlahnya. Kita nggak tahu berapa jumlahnya. Tidak tertulis di situ. Ya kan? Dan termasuk di desa mana, di negara mana yang belum sampai firman Tuhan. Ya, yang belum sampai kepada firman Tuhan. Jadi luar biasa sekarang perdamaian dunia. Ya, Timur Tengah sekarang digajah itu bukan hanya satu agama digajah, banyak Kristen di situ, tapi diperangi juga orang Yahudi. Ya, yang paling parah agama Yahudi sampai sekarang menantikan Mesias. Ya, di Yesaya 53 dikatakan di situ, menantikan Mesias yang mau membela mereka, yang mau menjadi juru selamat, padahal dia sudah dibunuh, bahkan sudah naik ke surga. Kan bodoh sekali. Ya kan? Kita memang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tetapi Israel artinya apa? Siapa yang bisa jawab? Israel artinya umat kepilihanku, umat kesayanganku. Jadi jangan pernah saudara menyebut saya orang Israel. Ya, bukan orang Israel sebagai warga negara Israel secara warga negara, pemerintahan tidak. Tetapi sebagai umat Tuhan. Dan anak saya pun namanya Israel. Dan banyak orang bernama Israel. Bukan berarti dia suatu negarawan bagi negara Israel, tidak. Karena itulah sekarang pengertian daripada Israel. Dan satu hal sebelum kita mulai, ini belum dimulai ya. Satu hal yang sebelum saya katakan bahwa acara perayaan Natal ada juga orang Kristen tidak suka dan tidak merayakan. Pernah saudara dengar itu? Pernah? Ada orang Kristen yang tidak mau merayakan hari Natal? Ada? Advent. Betul? Itu Bapak itu katanya Advent. Dan aliran Mesianik. Alasannya tidak tahu kapan lahir tepatnya. Tetapi mereka percaya bahwa dia lahir. Dia percaya apa yang dikatakan di dalam Yesaya 53 itu. Nanti saudara buka, yang Alkitab yang saya bawa tidak ada buku Yesaya. Hanya ada Mazmur dan Amsal. Ya. Jadi sekian dulu dari saya. Mereka sedang beribadah. Nanti kita mulai. Tuhanlah yang memberkati kita bahwa semuanya berasal dari Allah. Amin. Amin. Kita istirahat sebentar.